Faktor ketiga yang harus dijadikan pertimbangan di dalam menentukan besaran margin adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi para Masdaber dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Masdab, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih tetap di channel Masdab Indonesia dengan materi-materi yang semakin luar biasa. Jadi, untuk kali ini, Masdab akan mencoba menerangkan mengenai kegiatan ekspor, khususnya yang berkaitan dengan berapa besaran margin keuntungan atau profit margin di dalam menghitung harga jual ekspor untuk buyer. Nah, topik ini Masdab pilih karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para Masdaber dimanapun berada, baik lewat kolom komentar di video YouTube maupun di DM Instagramnya Masdab. Jadi, daripada nanti Masdab menjawab satu persatu, lebih baik Masdab terangkan pada video ini. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan, silakan di-like dan di-subscribe dulu channel Masdab Indonesia. Pada video ini, Masdab ingin membahas mengenai berapa profit margin ideal jikalau kalian para Masdaber ingin membuat harga jual ekspor untuk produk kalian. Ya. Nah, sebelum kita membahas cara kita menghitung profit marginnya berapa, sebaiknya para Masdaber juga harus memahami dulu yang dinamakan profit margin ya. Jadi profit margin atau kata sederhananya adalah berapa besar keuntungan yang ingin kita peroleh. Di dalam bisnis itu ada dua pengertian, yaitu gross profit margin dan net profit margin. Gross itu adalah laba kotor. Ya. Kalau net itu adalah laba setelah dipotong pengeluaran yang lain. Ini harus dimengerti dulu. Jadi ada laba kotor dan laba bersih. Ya, kalau di dalam setiap kegiatan usaha itu pasti demikian. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kegiatan ekspor ya. Perusahaan ekspor itu bagaimana Masdab? Cara kita untuk menghitung margin penjualan atau profit marginnya berapa? Idealnya, apalagi buat kalian para Masdaber yang sedang merintis atau mengawali usaha ekspor ini, tentunya nggak bisa gegabah. Nah, karena seringkali banyak pertanyaan, Masdab, enaknya berapa persen ya saya pasang margin keuntungan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak sesimpel itu dan tidak sesederhana itu ya. Jadi kalau kalian para Masdaber sudah mengikuti petunjuk atau tutorial tentang cara menghitung harga jual ekspor berbasis FOB, Masdab berasumsi kalian sudah tahu komponen-komponen apa saja yang harus dimasukkan di dalam variabel penghitungan itu. Nah, salah satu variabelnya adalah besaran margin keuntungan atau margin penjualan yang ingin kita masukkan dalam rumus tersebut. Ini seringkali ditanyakan, jadi seolah-olah ada satu formula tunggal yang kalau pakai formula itu pasti harganya bisa diterima oleh buyer dan pasti bisa menjadi order. Tidak semudah itu. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Ya. Jadi sebelum dilanjutkan mengenai pembahasan pertimbangan-pertimbangan faktor apa saja, silakan diberikan likes pada video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Oke, jadi supaya tidak ada yang terlewatkan, Masdab sudah membuat catatan atau poin-poin apa saja yang bisa kalian para Masdaber pertimbangkan sebelum kalian bisa menyatakan dengan definitif berapa persen margin penjualan yang ingin kalian masukkan di dalam harga jual produk. Jadi biasanya Masdab kalau membuat besaran margin keuntungan yang akan dimasukkan di dalam harga sebuah produk itu pertimbangannya ada berbagai macam. Yang pertama itu mengenai termin pembayaran dari pihak buyer. Jadi kalian harus tahu sebelum kalian menyatakan harga jual kalian dengan margin
laba sekian, itu kalian harus tahu dulu yang pertama, bahwa cara pembayaran buyer seperti apa. Ya, apakah modelnya itu dengan DP, ya, DP misalnya 50%, begitu barang selesai langsung dilunasi 50%, atau dengan sistem pembayaran DP, tapi pelunasannya nanti nunggu setelah barang diterima, atau mungkin sistem pembayarnya dengan sistem LC, itu berarti prosesnya akan lebih panjang dan lain sebagainya. Jadi tipe jenis pembayaran yang dipilih antara kalian, para masdaber dengan pihak buyer, itu juga akan menentukan nantinya berapa besaran nominal atau persentase margin keuntungan yang akan kalian masukkan di dalam variabel penghitungan harga jual ke buyer tersebut. Prinsipnya, semakin pendek waktu pembayaran yang kita terima, itu semakin kecil margin yang kita pasang. Tetapi semakin lama pembayaran kita terima, itu bisa semakin besar margin yang akan kita masukkan di dalam perhitungan tersebut. Yang kedua, selain kita memperhatikan faktor termin pembayaran dari buyer, yang kedua itu kita juga harus memperhatikan tipe pembelian buyer. Maksudnya, jadi begini, buyer itu biasanya sudah punya kemampuan beli. Jadi apakah buyer tersebut belinya itu LCL? LCL itu artinya tidak full satu kontainer, atau dia langsung bisa beli full kontainer. Ya, prinsipnya kalau bisa full kontainer, ya, satu kontainer penuh, itu margin bisa kita taruh margin yang rendah. Tapi kalau buyer hanya belinya eceran atau LCL tidak mencapai satu kontainer, itu biasanya masdab akan memberikan atau memasukkan margin yang lumayan besar. Ya, jadi faktor yang kedua adalah itu. Ya, bisa kalian catat ya. Faktor yang pertama adalah yang berpengaruh pada margin keuntungan yang akan kita tentukan itu satu, jenis atau termin pembayaran yang disepakati dengan pihak buyer. Apakah DP, apakah TT, tanpa DP, apakah LC, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu juga mengenai volume atau kapasitas pembelian buyer. Apakah pembelian full container atau pembelian tidak full container, itu juga berpengaruh untuk menentukan besarannya berapa margin keuntungan yang akan kalian masukkan di dalam harga jual ekspor kalian. Faktor ketiga yang harus dijadikan pertimbangan di dalam menentukan besaran margin adalah pola pembelian buyer. Ya. Kalau yang kedua tadi adalah kemampuan pembelian buyer atau volume pembelian buyer di dalam satu shipment. Yang ketiga adalah pola pembelian buyer. Misalnya dilihat begini, di dalam 12 bulan atau 1 tahun, ya karena namanya omset perusahaan itu dihitungnya per tahun. Nah, di dalam 1 tahun itu kira-kira buyer ini punya kapasitas pembelian bisa sampai berapa kontainer? Apakah cuma 2 atau 3 kontainer per tahun? Atau bisa mungkin 12 kontainer per tahun, artinya tiap bulan ada shipment. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Semakin banyak, semakin padat pola pembelian buyer, artinya tiap bulan ada shipment, itu semakin kecil margin yang kita kenakan. Tetapi kalau hanya mungkin setahun itu 2 atau 3 kali order, itu saran masdab marginnya lebih besar daripada kalau pembelian rutin dalam tiap bulan di dalam setahun itu. Jadi pola pembelian buyer dalam setahun itu juga mempengaruhi besaran margin yang harus kita masukkan di dalam penghitungan harga jual ekspor kita. Nah, apalagi di luar itu, masih ada lagi yaitu kalau kalian berkorespondensi dengan buyer, tentunya kalian harus juga mempelajari buyer. Buyer ini tipe apa? Nah, ini adalah faktor yang keempat. Jadi jenis buyer, apakah dia itu retailer? Ya, retailer itu artinya dia punya toko sendiri, dia jual sendiri, itu retailer. Dan biasanya tidak besar. Atau dia wholesaler,
Artinya dia itu menjual ke toko lagi sebelum kepada konsumen. Ini biasanya volumenya dia lebih besar daripada yang retailer ya. Nah, untuk mengetahui tipe buyer ini kalian bisa mempelajari dari websitenya, dari profil perusahaannya dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kalau dia itu retailer berarti dengan kapasitas pembelian yang terbatas itu idealnya margin yang kita pasang lebih tinggi daripada kalau kita jual kepada buyer tipe wholesaler ya. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu mengenai kurs falas yang digunakan. Jadi kalau para masdaber sudah memperhatikan dan mengikuti tutorial masdab tentang cara menghitung harga jual untuk ekspor berbasis FOB seperti pada link yang ada di atas ini, silakan kalian lihat kalau belum ya. Kalau rumus itu sudah kalian pahami kan di situ kita harus menentukan akan menggunakan kurs nilai berapa di dalam menentukan margin itu juga gitu. Biasanya masdab itu selalu mengambil kurs yang lebih rendah daripada kurs pada saat itu dibuat harganya. Jadi supaya ada selisih kurs yang bisa menjadi tambahan keuntungan. Ya, kalau selisih kursnya itu hanya mepet, ya artinya margin penjualan kita harus kita pertinggi atau perbesar. Tapi kalau selisih kurs yang kita pasang itu gapnya jauh, ya selisihnya jauh dari kurs pada saat harga dibuat, ya kita bisa dengan margin yang lebih kecil. Ya, itu merupakan faktor lain yang mempengaruhi cara kita untuk menentukan besaran dari margin ekspor kita. Nah, setelah itu faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi besar kecilnya margin penjualan atau margin keuntungan yang akan kita masukkan dalam penghitungan harga? Ada lagi yaitu overhead kegiatan usaha. Di sini biasanya masdab menentukan overhead itu masdab cadangkan sebesar 5%. Jadi modelnya persentase ya, 5%. Jadi asumsi overhead itu adalah bila mana nanti terjadi proses produksi tidak sesuai jadwal, terjadi lembur dan lain sebagainya, umumnya masdab mengunci pada besaran 5%. Jadi 5% ini nanti masdab masukkan atau masdab tambahkan untuk ke margin keuntungan yang ingin diambil gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian para masdaber juga harus tahu mengenai kompetisi dari produk yang kalian tawarkan. Semakin rendah kompetisinya, bisa semakin besar margin penjualan yang kita masukkan. Tetapi kalau kompetisinya ketat, ya kalian harus pintar-pintar memainkan besaran margin ya. Jadi jangan terlalu besar, nanti kalau margin kalian terlalu besar, kalian dihadapkan head to head dengan kompetitor, harga kalian jadi tinggi, kalian malah tidak akan bisa mendapatkan order ya. Jadi harus istilahnya kalian harus mempelajari benar-benar karakter persaingannya seperti apa, produknya itu suplainya itu kompetitornya dari mana. Kalian harus pelajari itu untuk menentukan besarannya berapa untuk margin penjualan yang aman ya, sesuai dengan apa yang ingin kalian masukkan di dalam harga jual ekspor kalian. By the way, para masdaber, jadi masdab sudah mulai mengadakan fasilitas yang namanya membership, joint membership. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kalian untuk bisa offline gathering, jadi bertemu dengan masdab untuk melakukan diskusi. Jadi bentuknya gathering, meet and greet, nanti di mana ditentukan itu yang sudah menjadi anggota membership dari channel Masdab Indonesia, itu nanti bisa bertemu dengan masdab, bisa langsung berkonsultasi secara offline dengan masdab. Jadi rencananya akan diadakan di beberapa kota dan akan masdab awali itu di kota Jogja atau untuk chapter Jogja dan Jawa Tengah. Nanti akan masdab adakan. Nah, untuk bisa mendukung kegiatan ini ya, untuk bisa masdab melakukan kegiatan meet and greet bagi kalian, itu masdab membutuhkan dukungan kalian untuk menjadi membership. Jadi nanti dana yang terkumpul dari membership itu akan
Masdap kembalikan untuk booking tempat dan lain sebagainya untuk kegiatan meet and greet tersebut. Jadi kalau kalian mengaku penggiat ekspor dan memang benar-benar ingin mempelajari ekspor langsung dari narasumbernya, itu bisa bergabung dengan sedikit menyisihkan dana melalui program membership tersebut. Sekarang kalau pertanyaannya adalah margin idealnya berapa Masdap gitu kan? Banyak kalian yang menanyakan. Nah, Masdap berasumsi kalian sudah memperhatikan faktor-faktor tadi yang sudah Masdap sebutkan. Ya. Nah, ideal menurut orang per orang kan berbeda-beda, tetapi pengalaman Masdap yang dikatakan ideal adalah antara 15% sampai 25%. Maaf, di 15 sampai 25. Ya. Masdap ada yang pernah hanya mengambil margin 10%. Ya. Hanya 10%. Karena buyer ini itu kapasitasnya luar biasa besar. Setahun bisa 21 kontainer, itu Masdap berani hanya mengambil margin 10%. Tapi ada juga buyer Masdap yang Masdap bisa menjual dengan margin 30%, hampir ke 40% ada. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung pada membership di channel Masdap Indonesia. Ya, sampai hari ini ada beberapa, tapi belum mencukupi kuota. Masdap masih mengharapkan ada yang bergabung lagi sampai mencukupi kuotanya. Dan terima kasih pula kalian yang sampai hari ini, sampai saat ini masih setia untuk mengikuti video-video pada channel Masdap Indonesia. Dan tentu saja untuk kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, yang sudah memberikan likes dan sudah subscribe, Masdap ucapkan matur nuwun sangat. Sekali lagi, terima kasih dan salam Indonesia.